Sementara kalau konsep berpikir secara kritis itu berarti kita kurang lebihnya merasionalkan, menganalisis dan menafsirkan informasi. Jadi itu review ya atau pengingat pertama ya untuk konsep yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Nah, kemudian selanjutnya ya bagaimana tahapan atau proses untuk menjadi seseorang yang terbiasa berpikir secara kritis. Jadi di sini tahapan atau kebiasaan yang harus dijalankan agar menjadi pribadi yang kritis itu meliputi beberapa hal. Ya. Jadi kalau kita berpikir secara kritis itu kan berarti sesuai gambar di sini ya. Kita ketemu masalah, kita berpikir, kita menganalisis informasi, kita menganalisis masalah tersebut, kita mencari sumber-sumber informasi yang terpercaya, tujuannya untuk solution atau untuk mencari solusi ya dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, selanjutnya apa saja tahapan atau kebiasaan yang harus kita jalankan untuk menjadi seorang pribadi yang kritis? Jadi yang pertama di sini adalah kita harus membiasakan diri untuk mengidentifikasi permasalahan atau pertanyaan yang hendak kita jawab. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data, pendapat maupun argumen yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita harus punya keinginan ya atau memotivasi diri kita untuk selalu ingin berproses menjadi pribadi yang kritis. Jadi di sini kita harus terbiasa untuk menganalisis dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan. Nah, kemudian yang keempat, kita membiasakan diri untuk membuat kesimpulan yang tepat berdasarkan hasil analisis yang telah. Selanjutnya, bagaimana kalau proses menjadi kreatif ya, atau apa saja tahapan atau proses yang harus kita lewati ya untuk menjadi seseorang yang bisa berpikir secara kreatif atau menjadi seseorang yang kreatif. Jadi bisa diingat ya kalau tadi itu ketika kita membahas masalah kreatif itu berarti kita mengembangkan ide-ide atau gagasan yang orisinil. Ya, jadi di sini untuk menjadi pribadi yang kreatif, jadi yang pertama kita harus membiasakan diri melakukan pengamatan yang penuh dengan ketelitian. Ya, jadi ibaratnya kita harus terbiasa untuk bisa mengobservasi dengan teliti. Ya, mengobservasi itu berarti kita melakukan pengamatan di lapangan. Nah, kemudian para ahli itu menyebutnya sebagai mindful observation ya, jadi kita mengobservasi secara penuh ya, secara teliti, secara penuh sehingga kita mendapatkan hasil pengamatan itu yang valid atau yang memadai. Kemudian yang kedua, kita membiasakan diri untuk mengubah lingkungan. Mengubah ini dalam artian mengubah untuk ke arah yang lebih baik. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kita harus membiasakan diri untuk berolahraga atau melakukan gerak fisik karena dapat merangsang pikiran yang kreatif. Kemudian yang keempat, mencercer rasa ingin tahu atau kuriositas karena kreativitas muncul karena rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian yang kelima, melakukan upaya untuk membebaskan pikiran sebebas-bebasnya dan melakukan brainstorming tanpa batas. Nah, jadi itu ada 5 tahapan atau 5 proses untuk menjadi seseorang yang bisa
kreatif atau mengembangkan ide-ide maupun gagasan yang orisinal. Nah, kemudian selanjutnya, kalau begitu, ya pertanyaan selanjutnya adalah kreatif seperti apakah yang menjadi syarat dan kompetensi dasar seorang entrepreneur? Ya, entrepreneur itu adalah seorang wirausahawan. Ya, jadi seorang wirausahawan itu harus menjadi kreatif atau kritis yang seperti apa sih? Ya, supaya dia dikatakan layak ya atau punya kompetensi dasar ya atau berkompeten untuk menjadi seorang entrepreneur pemula ya atau menjadi entrepreneur dasar. Ya. Jadi di sini kita awali dari pembahasan kenapa dalam bisnis itu butuh kreativitas ya atau pentingnya kreativitas di dalam bisnis. Nah, jadi di sini seorang entrepreneur itu dia harus mengetahui cara berpikir secara kreatif karena berkembang atau tidaknya bisnis akan ditentukan oleh kreativitas pemilik. Ya, jadi konsep bisnis yang baik itu adalah konsep bisnis yang terus-menerus berkembang. Ya, jadi dia itu sifatnya dinamis, bukan sifatnya itu statis. Nah, berkembang di sini adalah berkembang ke arah yang lebih baik ya atau berkembang untuk kemajuan bisnis tersebut. Nah, kemajuan itu bisa saja tidak harus kita nilai melulu ya yang namanya bisnisnya maju itu tidak melulu kita bicara omset atau laba atau dari sisi finansial ya. Tapi di situ juga meliputi ya bagaimana perbaikan-perbaikan dalam manajemen, perbaikan dalam produksi, bagaimana kita menghasilkan produk atau jasa baru, kita melakukan yang namanya pengembangan target pasar. Ya. Jadi di sini kreativitas entrepreneur itu akan diperlukan untuk mengubah cara dalam menjalankan bisnis dan menghasilkan produk atau jasa baru sesuai dengan perkembangan pasar. Ya. Jadi di sini dalam melakukan bisnis, ya bisnis yang baik itu adalah bisnis yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen, ya atau bisa menjawab ya kebutuhan konsumen terhadap produk atau produk barang atau jasa yang mereka inginkan atau yang mereka butuhkan. Nah, sehingga untuk menjawab kebutuhan konsumen atau untuk memenuhi kebutuhan konsumen, seorang pebisnis harus kreatif. Ya. Jadi di sini artinya pebisnis itu harus bisa menciptakan produk dan jasa yang diterima oleh pasar. Kalau begitu, ya bagaimana seorang pemilik bisnis bisa cepat mampu berpikir secara kreatif? Nah, jadi di sini ya, kita berangkat dari konsep awal bahwa kreativitas itu adalah sebuah skill atau kemampuan. Ya, kadang kreativitas atau berpikir kritis itu bukan sesuatu hal yang kita peroleh di bangku akademik ya, tapi merupakan sesuatu hal yang harus dilatih dan dibiasakan ya. Karena Anda terbiasa berpikir kritis, Anda terus-menerus berlatih untuk berpikir secara kritis dan kreatif, maka suatu saat Anda akan menjadi seseorang yang bisa berpikir secara kritis dan kreatif ya, mempunyai nilai tambah di diri sendiri. Nah, setelah terlatih dan terbiasa, maka kita itu akan secara otomatis akan cepat berpikir secara kreatif, inovatif dan kritis. Ya, dalam situasi apapun, ya dalam kondisi apapun, kita akan menjadi seseorang yang cepat tanggap, ya, atau cepat menganalisa keadaan, cepat beradaptasi, cepat tanggap, cepat membuat suatu keputusan. Itu karena kita terbiasa untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Nah, kalau begitu, ya bagaimana seorang pelaku bisnis itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir secara kreatif? Nah, tadi kan dikatakan bahwa seseorang itu harus melatih dan
terbiasa untuk berpikir secara kreatif dan kritis. Nah, kalau begitu bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir secara kreatif dan kritis? Jadi yang pertama itu yang diperbaiki itu adalah mentalnya. Ya. Jadi di sini memperbaiki mental itu maksudnya adalah kita harus mendorong diri kita atau memotivasi diri kita supaya kita itu bisa lebih maju. Ya, supaya kita itu menjadi orang yang tidak monoton. Ya, tapi kita menjadi seseorang yang revolusioner, yang inovatif, ya, punya rasa oh saya itu suatu ketika itu pingin maju, pingin sukses, pingin membahagiakan orang tua saya, pingin bikin orang tua saya itu bangga, bikin pasangan hidup saya itu bisa bangga dan sebagainya. Makanya dari itu kita harus bisa memperbaiki mental, meningkatkan kemampuan berpikir secara kreatif. Nah, yang kedua itu meningkatkan kemampuan teknik. Ya, teknik di sini adalah teknik untuk karena balik lagi tadi itu berpikir secara kreatif itu merupakan suatu skill ya, atau suatu kemampuan. Nah, karena merupakan suatu skill atau suatu kemampuan, berarti di sini kita perlu meningkatkan kemampuan teknik untuk berpikir secara kreatif. Nah, jadi di sini yang perlu dicatat atau yang perlu diingat ya bagi kita semua adalah penghambat utama untuk berpikir secara kreatif adalah tidak mau menerima sesuatu yang baru dan aneh. Ingat bahwa berpikir secara kreatif adalah menghasilkan sesuatu yang baru. Jika Anda tidak mau menerima yang baru, maka ide-ide yang hebat tidak akan muncul. Jadi di sini ya, saya akan memberikan contoh ya bagaimana contoh kita bisa berpikir kreatif. Jadi salah satunya adalah bagaimana bisa mempromosikan tim untuk menjadi kreatif. Nah, jadi di sini salah satu jenis industri yaitu industri teknologi itu bergantung pada inovasi untuk berkembang. Jadi memiliki tim yang dapat mengembangkan kreativitasnya untuk menciptakan atau meningkatkan produk dan fitur adalah merupakan suatu kewajiban. Jadi di sini raksasa teknologi seperti Google itu mengetahui hal ini dan itulah sebabnya pada tahun 2000 Google itu memperkenalkan apa yang disebut 20% waktu. Jadi di sini konsepnya adalah karyawan itu dapat menghabiskan hingga 20% waktu kerja mereka pada proyek yang tidak terkait langsung dengan tanggung jawab inti mereka. Jadi Google itu memberikan hak kepada karyawannya untuk menghabiskan 20% waktu kerja mereka atau 20% waktu jam kerja mereka di kantor untuk melakukan proyek-proyek bebas ya. Proyek-proyek bebas itu berarti proyek-proyek yang merangsang ya imajinasi, merangsang pola pikir mereka yang inovatif ya. Jadi 20%-nya itu berhak digunakan untuk proyek-proyek bebas. Nah, supaya apa? Nah, melalui proyek-proyek yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan mereka, melalui proyek-proyek bebas itu, mereka bisa meluangkan ya atau menumpahkan segala imajinasi mereka, angan-angan. Saya ingin bikin apa atau saya ingin bikin inovasi apa. Jadi harapannya supaya karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan Google itu senantiasa bisa berpikir secara kreatif. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan di malam hari ini, di pertemuan kelima untuk mata kuliah Creative and Critical Thinking. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya di pertemuan pada malam hari ini. Saya kembalikan waktunya kepada dosen pendamping yang ada di cabang untuk lanjut ya apabila ada pertanyaan atau diskusi. Dan saya tutup sampai di sini pertemuan di malam hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ciao.